Tuhan dalam keadaan badan yang sehat. Saatnya kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang sudah terjadi di hari-hari ini, tinggalkan itu semua. Mari arahkan hati kita, fokuskan pikiran kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Mari dengan segenap hatimu kita katakan, kami berkumpul Tuhan di hadapan Kami. Kami berkumpul Tuhan
Mari bangunkan hatimu. Mari bangkitkan rohmu untuk memuji Tuhan. Biarkan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Bangun tahta pujian untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan kakak pulang dia. Mari puji Tuhan. Haleluya.
menghormati hadirat Engkau ada bersama dengan kami malam ini. Kami akan memulaikan ibadah kami. Kami menyerahkan seluruh tim pelayan yang ada, hamba-Mu, kami semua yang ada di rumah Tuhan. Kami rindu menikmati Engkau. Kami rindu ada lawatan Tuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi dalam Tuhan. Haleluya. 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 Segala bentuk tipu mudas iblis Tuhan, kami hancurkan itu dalam nama Yesus. Engkau yang ambil alih pekerjaan Tuhan pada sore ini. Mulai dari permulaan, pertengahan sampai tamatnya, kami tabiskan kebaktian sore ini Tuhan. Ibadah KKR Bethlehem hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, siap kita yang sudah siap begitu berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Bisa seorang lagi haleluya. Haleluya. Dalam semua lambaikan tangan katakan haleluya. Haleluya. Saya yakin malam hari ini kita adalah umat yang menang. Amin. Umat pilihan
puji-pujian dinaikkan dengan sungguh. Ada kuasa Allah yang diturunkan bagi setiap kita. Amin. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami menikmati berkat rohani kami, sebelum kami menikmati firman-Mu Tuhan, terlebih dahulu Tuhan, kami mau memberikan Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Mungkin bukan yang terbaik Tuhan, tapi kami mau memberikan dan melakukan dengan penuh sukacita. Kami mau memberikan dengan tulus hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak yang kami berikan, kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami mau memberikan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nanti persembahan akan dijalankan. Kita angkat pujian. Tuhan
Tuhan, kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Asko Prayono. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Izin membuka masker. Baik, puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala setempat atas kepercayaan yang diberikan untuk saya boleh melayani pada kebaktian malam ini. Tuhan memberkati. Ya, kita buka saja Alkitab kita sesuai dengan tema di depan saudara. Amos pasal 9 ayat 14. Kitab Amos pasal 9 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Amos pasal 9 ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, mungkin saja ayat ini merupakan ayat yang tidak asing bagi kita. Mungkin juga sudah seringkali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupa, ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalam ayat-ayat Alkitab. Nah, karena ada banyak rahasia kemuliaan Allah yang tersembunyi di dalam ayat-ayat firman Tuhan, oleh karena itu jangan sampai ada kejenuhan atau rasa bosan dalam diri kita untuk menyelami ayat-ayat firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini Allah menurunkan sebuah nubuatan. Nubuatan yang berbunyi dalam bagian A, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Jadi nubuatan ini berisikan tentang pemulihan kembali bangsa Israel. Dan nubuatan ini Allah turunkan pada zaman Nabi Amos. Siapakah Nabi Amos? Nah, saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bahwa setelah Raja Salomo meninggal dunia, maka kemudian kerajaan Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Yang 10 suku mendirikan kerajaan sendiri di utara tanah perjanjian dengan ibu kotanya Samaria. Yang 2 suku Yehuda dan Benyamin mendirikan kerajaan sendiri dengan ibu kotanya Yerusalem atau di selatan tanah perjanjian. Sekalipun bangsa Israel sudah terpecah menjadi dua kerajaan, Alkitab menjelaskan Allah kirimkan nabi-nabinya atau hamba-hambanya untuk melayani mereka. Kepada bangsa Yehuda yang 2 suku, Allah kirimkan nabi-nabi untuk melayani mereka. Demikian juga yang 10 suku, Allah kirimkan nabi-nabi untuk melayani mereka. Dan salah satu nabi yang Allah utus untuk melayani bangsa Israel yang 10 suku adalah Nabi Amos. Nabi ini dia muncul ke permukaan kira-kira 8 abad sebelum Masehi. Nah, saudara saya kasih dalam kasih Kristus, menarik sekali nubuatan ini tentang bangsa Israel. Allah berkata, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Ini hal yang menarik untuk kita telusuri. Mengapa demikian? Karena di zaman perjanjian lama, bangsa Israel mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Bangsa-bangsa lain tidak.
Jadi hanya bangsa Israel lah yang mendapatkan perhatian yang istimewa dari Allah di zaman perjanjian lama. Sebagai bukti, bangsa Israel disebut bangsa pilihan Allah, bangsa-bangsa lain tidak. Bangsa Israel disebut biji mata Allah, bangsa-bangsa lain tidak. Bangsa Israel diberikan hukum Taurat, diberikan janji-janji, bangsa lain tidak. Nah, itulah bukti-bukti yang menunjukkan bagaimana bangsa itu mendapatkan perhatian dan perlakuan yang khusus dari Allah. Nah, itulah sebabnya janji ini, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Nah, ini menarik untuk kita telusuri, karena bangsa ini mendapatkan perhatian dan perlakuan yang khusus oleh Allah di zaman perjanjian lama. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa hanya bangsa Israel yang mendapatkan perhatian seperti itu? Mengapa bangsa-bangsa lain tidak? Nah, itulah pertanyaannya. Nah, saudara-saudara, percayalah, Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah keliru. Jadi kalau Allah memberikan perhatian dan perlakuan yang istimewa kepada bangsa Israel, pasti ada alasannya. Nah, kalau kita mundur jauh ke sejarah manusia, kita mulai dari sejarah. Alkitab menjelaskan bahwa dari Adam datanglah Kain dan Habel. Tapi sayang, kemudian Habel dibunuh. Nah, Alkitab menjelaskan Allah kemudian memberikan penggantinya, Set. Jadi pengganti dari Habel adalah Set. Nah, Kain beranak cucu, beranak cucu, beranak cucu. Set juga beranak cucu, beranak cucu, beranak cucu. 2 keturunan berjalan. Namun ada perbedaan. Keturunan Kain ternyata keturunan yang tidak beribadah kepada Allah. Sedangkan keturunan Set, keturunan yang beribadah kepada Allah. Nah, saudara ingat Henokh yang diangkat hidup-hidup, dia datang dari garis keturunan Set. Jadi keturunan Set, keturunan yang beribadah kepada Allah. Sedangkan Kain tidak beribadah kepada Allah. Nah, waktu berjalan. Pada zaman Nuh, seperti yang kita ketahui, Allah mendatangkan air bah. Binasalah orang-orang pada waktu itu. Dengan kata lain, binasalah keturunan Kain. Habis, tidak tersisa. Yang tersisa adalah keturunan dari Set, Nuh sekeluarga. Jadi keturunan Kain habis, tidak tersisa. Hanya keturunan Set yang tersisa, Nuh sekeluarga. Nah, jadi setelah masa air bah selesai, maka keturunan manusia berjalan melalui 3 keluarga, yaitu melalui anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Sem beranak cucu, beranak cucu, beranak cucu. Keturunan Ham beranak cucu, beranak cucu, beranak cucu. Keturunan Yafet juga demikian. Berjalanlah 3 keturunan manusia setelah masa air bah selesai. Nah, keturunan Sem itu bergerak ke arah timur atau ke Asia. Keturunan Ham bergerak ke arah selatan atau ke Afrika. Sedangkan keturunan Yafet itu bergerak ke utara dan ke barat atau ke Eropa. Nah, waktu berjalan. Alkitab menjelaskan bahwa tidak ada satupun keturunan Sem, Ham, dan Yafet yang beribadah kepada Allah. Gak ada. Semuanya beribadah kepada dewa-dewanya masing-masing. Sampailah pada zaman Abraham atau Abraham. Nah, ini menarik. Pada zaman Abraham, Allah menampakkan diri. Kita buka ayat-ayat ini. Kejadian 12. Pada zaman Abraham, Allah datang menampakkan diri kepadanya. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur
dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampailah pada zaman Abraham. Nah, Abraham juga dia tidak menyembah Allah, dia menyembah dewa-dewa yang disembah oleh bangsanya. Tetapi ketika Allah datang menampakkan diri kepadanya, Allah berkata begini, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dalam hal itu Abraham boleh memilih. Dia boleh menerima, dia juga boleh menolak. Kalau dia menolak, Allah cari orang lain. Karena Allah menghormati kehendak bebas manusia. Allah menghormati pilihan-pilihan manusia. Itu yang perlu kita camkan baik-baik. Allah menghormati kehendak bebas manusia. Artinya begini, kalau manusia memilih sorga, puji Tuhan. Kalaupun manusia mau memilih neraka, Tuhan persilakan. Allah menghormati kehendak bebas manusia. Tetapi rupanya Abraham, dia memilih untuk menuruti yang Tuhan katakan. Dia tinggalkan negerinya, dia tinggalkan sanak saudaranya, dia tinggalkan berhala-berhalanya, dia tinggalkan dewa-dewa yang selama itu dia sembah. Mulailah dia menyembah Allah. Jadi mulai saat itu ada perubahan besar. Dia mulai menyembah Allah. Dan untuk itu Allah menurunkan beberapa janji. Artinya kalau Abraham dia mau menuruti yang Tuhan katakan, maka dia berhak terhadap semua janji Allah. Tapi kalau dia tidak mau menuruti, dia tidak berhak terhadap janji-janji itu. Jadi semua janji-janji yang Tuhan sebutkan dalam ayat-ayat ini berhak menjadi milik Abraham kalau dia menuruti yang Tuhan katakan. Nah, dari beberapa janji, coba kita lihat di antaranya saja. Ayat 3. Dari beberapa janji yang Allah berikan kepada Abraham, di antaranya ayat 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Pertama, di antara beberapa janji Allah berkata, siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau, dia akan dikutuk. Kemudian Abraham meninggal dunia. Janji itu tidak gugur turun ke Ishak. Jadi siapa yang memberkati Ishak, dia diberkati. Yang mengutuk Ishak, dia dikutuk. Kemudian Ishak juga meninggal dunia. Janji itu tidak gugur turun ke Yakub. Siapa yang memberkati Yakub, dia diberkati. Siapa yang mengutuk Yakub, dia akan dikutuk. Yakub juga kemudian meninggal dunia. Janji itu tidak gugur turun kepada bangsa Israel. Siapa yang memberkati bangsa Israel, nah dia diberkati. Siapa yang mengutuk Israel, dia akan dikutuk. Jadi jangan ikut-ikutan mengutuki Israel. Karena janji itu turun ke Israel. Sekarang menjadi milik bangsa Israel janji itu. Terlepas keras kepalanya mereka, terlepas tegar tengkuknya mereka, terlepas mereka menolak Yesus, janji Allah kepada Abraham itu turun kepada bangsa Israel. Jadi jangan kita menggunakan alasan mereka keras kepala Pak Pendeta, mereka tegar tengkuk. Iya, terlepas dari semuanya itu, janji Allah kepada Abraham sekarang menjadi milik bangsa Israel. Jadi jangan ikut-ikutan mengutuki Israel. Namun ada satu janji lagi, yaitu ayat 3b, ayat 3 bagian akhir. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Salah satu janji yang Allah berikan kepada Abraham, Allah mengatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dengan kata lain, melalui keturunanmu Abraham akan datang berkat bagi segala bangsa.
Itu maksudnya. Jadi Allah mengatakan kepada Abraham, melalui keturunanmu akan datang berkat bagi segala bangsa. Nah, kalau kita pelajari kisah para rasul, Rasul Petrus di hadapan orang-orang Yahudi, dia mengatakan berkat yang dimaksud adalah Yesus. Petrus mengatakan Yesuslah berkat yang dimaksud dalam Kejadian pasal 12. Dialah berkat bagi segala bangsa. Nah, dari Abraham datang Ishak, dari Ishak datang Yakub, dari Yakub datanglah bangsa Israel. Dari bangsa Israel datanglah Yesus. Jadi siapakah bangsa Israel? Dari Abraham datang Ishak, dari Ishak datang Yakub, dari Yakub datang bangsa Israel, dari bangsa Israel datanglah Yesus. Berarti bangsa Israel adalah bangsa yang Allah pakai sebagai saluran untuk kedatangan juru selamat. Itulah sebabnya mengapa bangsa Israel mendapatkan perhatian dan perlakuan yang istimewa. Karena bangsa itulah yang Allah pakai sebagai saluran untuk kedatangan juru selamat. Jadi bukan Allah pilih kasih, bukan. Nah, untuk itu Allah berikan kelebihan-kelebihan kepada mereka. Anggaplah itu berkat bagi mereka. Namun, nah ini yang tidak boleh kita lupa. Sekalipun bangsa Israel mendapatkan perhatian dan perlakuan yang istimewa dari Allah, bukan berarti mereka menjadi bangsa yang kebal hukum di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum di hadapan Allah, termasuk bangsa Israel. Singkat kata, rupanya bangsa Israel melanggar hukum Taurat. Ada beberapa peraturan dalam hukum Taurat yang mereka langgar. Sekalipun mereka bangsa pilihan Tuhan, sekalipun mereka biji mata Tuhan, bukan berarti mereka kebal hukum di hadapan Allah. Nah, ada peraturan-peraturan dalam hukum Taurat yang mereka langgar. Nah, Allah harus menegakkan hukum. Allah itu baik, tapi dia tetap harus menegakkan hukum. Allah itu penuh dengan kemurahan, iya, tapi dia tetap harus menegakkan hukum. Allah itu penuh dengan belas kasihan, iya, tapi dia tetap harus menegakkan hukum. Nah, bangsa Israel sudah melanggar hukum Taurat. Nah, Allah harus menjatuhkan sanksi hukum sesuai dengan hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, salah satu peraturan dalam hukum Taurat yang dilanggar oleh bangsa Israel adalah mereka mengabaikan tahun Sabat. Apa itu tahun Sabat? Tahun Sabat maksudnya setiap tahun yang ke-7 tanah harus diliburkan. Tidak boleh digarap, tidak boleh dituai. Jadi selama 6 tahun tanah boleh digarap, boleh dituai selama 6 tahun. Tetapi setiap tahun ke-7 tanah harus diliburkan, diistirahatkan. Itu disebut tahun Sabat. Kalau melanggar ada sanksinya. Menurut hukum Taurat, kalau melanggar tahun Sabat, sanksi hukumnya dibuang ke negeri orang. Itu sanksi hukum melanggar tahun Sabat. Nah, rupanya mereka melanggar peraturan itu. Itulah sebabnya pada tahun 721, 720 sebelum Masehi, Tuhan pakai bangsa Asyur menghajar bangsa Israel yang 10 suku dan membuang mereka ke seberang Damsyik atau Damaskus dan tercerai-berai, hilang entah kemana. Jadi Allah menjatuhkan sanksi hukum sesuai dengan hukum Taurat yang dia berikan kepada bangsa Israel. Karena mereka melanggar tahun Sabat dan sanksi hukumnya dibuang ke negeri orang. Itulah sebabnya 10 suku dibuang ke seberang Damsyik dan tercerai-berai entah kemana. Yang 2 suku juga tidak ketinggalan. Tahun 606 sebelum Masehi mereka dibuang ke Babilonia. Jadi Allah menjatuhkan sanksi hukum sesuai dengan hukum Taurat yang Allah berikan kepada mereka.
Jadi seluruh bangsa Israel sudah dibuang. Yang 10 suku dibuang ke seberang Damsyik, yang 2 suku dibuang ke Babilonia. Nah, saudara-saudara, sebelum yang 10 suku dibuang ke seberang Damsyik, kira-kira tahun 721, 720 sebelum Masehi, kira-kira ya 40 tahun sebelum hal itu terjadi, Allah kirimkan Nabi Amos. Nabi Amos datang. Jadi 40 tahun sebelum Allah menjatuhkan hukuman, membuang mereka ke seberang Damsyik, Nabi Amos diutus oleh Allah untuk memberitahukan dosa-dosa mereka dan hukuman yang Allah akan jatuhkan. Ternyata sampai batas waktu yang Tuhan berikan, mereka tetap tidak bertobat. Tuhan pakai bangsa Asyur untuk menghajar mereka dan membuang mereka ke seberang Damsyik, dan tercerai-berai entah kemana. Hilanglah yang 10 suku itu sebagai hukuman. Tetapi rupanya Allah tetap mencintai mereka. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan seterusnya dan seterusnya. Rupanya Allah mencintai bangsa itu. Nah, untuk itulah tema ini. Karena dia cinta kepada bangsa Israel, dia turunkan sebuah nubuatan yang berbunyi, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Jadi memang Allah tetap menjatuhkan hukuman sebagai sanksi hukum, tetapi karena dia mencintai mereka, itulah sebabnya dia turunkan nubuatan itu. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Tetapi setelah Nabi Amos menyelesaikan masa tugasnya, lalu Tuhan kirim penggantinya, Nabi Hosea. Nah, Nabi Hosea mempertegas nubuatan itu. Hosea pasal 1. Kita cepat saja. Nabi Hosea mempertegas nubuatan yang Allah katakan itu. Hosea pasal 1 ayatnya yang ke 11. Hosea pasal 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan, orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama. Saya ulangi, orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Yesreel itu. Ternyata Hosea mengatakan bukan hanya bangsa Israel yang dipulihkan, bangsa Yehuda juga akan dipulihkan. Yehuda dan Israel. Jadi Hosea mempertegas, bukan hanya bangsa Israel yang 10 suku yang dipulihkan, bangsa Yehuda juga akan dipulihkan. Dengan kata lain, seluruh bangsa Israel akan dipulihkan. Lalu beberapa tahun kemudian datanglah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia diutus bukan untuk melayani bangsa Israel yang 10 suku, tapi dia diutus untuk melayani bangsa Yehuda yang 2 suku. Tapi dia mempertegas nubuatan ini. Yeremia pasal 30. Nabi Yeremia mempertegas apa yang dikatakan oleh Allah dalam kitab Amos dan kitab Hosea. Yeremia pasal 30. Yeremia 30 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yeremia 30 ayat 3. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Bukan cuma Israel dan Yehuda. Jadi Yeremia juga mempertegas, bukan hanya bangsa Israel yang akan dipulihkan, tetapi bangsa Yehuda juga akan dipulihkan. Bahkan di ayat yang ke-24 dia menyebut waktu pemulihan. Waktunya ayat 24.
Yeremia 30 ayat 24. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya tentang pemulihan Israel dan Yehuda pada hari-hari yang terakhir. Kamu akan mengerti hal itu. Pada hari-hari yang terakhir Allah akan melaksanakan pemulihan Israel dan Yehuda. Jadi apa yang Allah katakan pada zaman Nabi Amos, Allah pertegas pada zaman Nabi Hosea. Lalu Allah pertegas lagi pada zaman Nabi Yeremia. Apalagi apa kurang lengkap, apa kurang jelas. Dan kalau saudara buka kitab Wahyu, sebagaimana kita ketahui bahwa kitab Wahyu sebagian besar berisikan tentang nubuatan-nubuatan atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, kalau kita buka kitab Wahyu pasal 7, coba kita buka cepat saja. Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayatnya yang keempat sampai ayat 8. Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 8. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isahar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Itulah sebabnya nama-nama dari 12 suku Israel muncul lagi dalam kitab Wahyu. Tentang 144.000 orang kita kesampingkan dulu, kita simpan dulu. Tetapi mari kita perhatikan nama-nama dari 12 suku Israel. Itu Allah munculkan lagi dalam kitab Wahyu. Mengapa? Nah, karena Dia sudah berjanji, aku akan memulihkan kembali Israel dan Yehuda. Dengan kata lain, aku akan memulihkan kembali seluruh bangsa Israel. Makanya nama-nama dari 12 suku itu dimunculkan oleh Allah dalam Wahyu pasal 7 ini. Tetapi saudara-saudara, tahun 1917 seperti yang kita ketahui, sejarah mencatat orang-orang Yahudi di Eropa kembali ke tanah perjanjian. Berarti Allah menggenapi. Kembalilah orang-orang Yahudi dari Eropa dimulai tahun 1917. Lalu tahun 1948 mereka memproklamirkan berdirinya negara Israel. Dan sampai abad ini terus berdatangan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dari berbagai penjuru bumi. Sampai hari ini terus berdatangan. Perang Rusia dengan Ukraina mengakibatkan ribuan orang-orang Yahudi di Ukraina kembali ke tanah perjanjian. Allah menggenapi bukan? Apa yang Dia katakan? Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Betul? Bangsa Israel sudah tercerai-berai, sudah hilang entah kemana sebagai hukuman Allah. Tapi Allah berjanji, aku akan memulihkan kembali seluruh bangsa Israel. Betul, terjadi. Dan sampai hari ini terus berdatangan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dari berbagai penjuru bumi kembali ke tanah perjanjian. Tetapi memang masih banyak yang belum mau kembali. Masih banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang belum mau kembali ke tanah perjanjian. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang Allah lakukan untuk mendorong mereka agar mau kembali. Dan salah satu yang Allah lakukan, salah satu langkah yang Allah perbuat
untuk mendorong mereka kembali. Ini menarik. Di dalam perjanjian lama ada sebuah gambaran. Saya mulai dari gambarannya dulu. Setelah kurang lebih 400 tahun bangsa Israel diperbudak di Mesir, kemudian Allah kirim Nabi Musa dengan tugas mengeluarkan bangsa Israel dan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Itu tugas Nabi Musa yang Allah percayakan, mengeluarkan mereka dari Mesir dan membawa masuk ke tanah perjanjian. Lalu Alkitab menjelaskan, setelah Nabi Musa sampai di Mesir untuk melaksanakan tugas yang Allah percayakan kepadanya, ternyata Musa menghadapi dua masalah besar. Ya, jadi bukan hanya kita yang menghadapi masalah, Musa juga menghadapi masalah. Nabi besar itu juga menghadapi masalah. Nabi-nabi di zaman perjanjian lama juga menghadapi masalah sama. Nah, Musa menghadapi dua masalah besar. Masalah yang pertama datang dari Firaun. Masalah yang kedua datang dari bangsa Israel sendiri. Itu dua masalah besar yang dihadapi oleh Nabi Musa. Dari Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Nah, itu jadi masalah bagi Nabi Musa. Dari bangsa Israel tidak mau meninggalkan Mesir. Nah, bagaimana saudara? Musa diutus untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dan membawa masuk ke tanah perjanjian. Ternyata Raja Firaun tidak mengizinkan. Dan bangsa Israel juga tidak mau keluar dari Mesir, tidak mau meninggalkan Mesir. Itu dua masalah besar yang rumit yang dihadapi oleh Nabi Musa. Nah, Tuhan tahu masalah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Tuhan tahu. Nah, untuk mengatasi kedua masalah itu, yang Allah lakukan adalah mendatangkan 10 tulah. Untuk mengatasi dua masalah itu, Allah jatuhkan 10 tulah. Dan salah satu tulah yang Allah jatuhkan adalah penyakit sampar atau penyakit menular. Nah, saudara-saudara, dengan jatuhnya penyakit menular atau dengan datangnya penyakit menular, bagi bangsa Mesir itu merupakan hukuman. Sedangkan bagi bangsa Israel itu merupakan cambuk supaya mereka mau tinggalkan Mesir dan pergi ke tanah perjanjian. Karena mereka tidak mau meninggalkan Mesir. Saya berikan buktinya, satu contoh saja. Keluaran pasal 14 supaya lebih jelas. Coba kita lihat satu contoh saja, satu bukti saja. Dari beberapa bukti kita lihat satu saja. Keluaran pasal 14. Keluaran 14 ayat 10 sampai 12. Keluaran 14 ayat 10 sampai ayat 12. Satu bukti saja ya, kita lihat. Ketika Firaun telah dekat, Keluaran 14 ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Jadi ketika bangsa Israel melihat Raja Firaun dan pasukannya mengejar, mereka ketakutan. Di depan mereka Laut Merah. Mereka bingung, gimana ini? Mereka ketakutan. Dalam ketakutan mereka berseru kepada Tuhan dan berkata, ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka berkata, mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Tuh kata orang-orang Israel, mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Dalam keadaan takut mereka berkata, mengapa
engkau mau kami keluar dari Mesir, kami kan sudah mengatakan, biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Jadi bangsa Israel sendiri tidak mau keluar dari Mesir. Itu jadi masalah besar bagi Musa. Sudah Firaun tidak mengizinkan, bangsa Israel juga tidak mau meninggalkan Mesir. Nah, untuk mengatasi masalah itu, Tuhan jatuhkan 10 tulah. Jadi 10 tulah itu menjadi pukulan bagi bangsa Mesir, sedangkan bagi bangsa Israel menjadi cambuk supaya mereka mau meninggalkan Mesir. Nah, salah satu tulah yang Allah jatuhkan adalah penyakit menular. Dengan jatuhnya penyakit menular, maka mereka merasa tidak nyaman. Coba kalau di sekitar rumah saudara, orang-orang yang terkena penyakit menular, apakah saudara merasa nyaman? Sebelah terkena penyakit menular, sebelah juga, belakang juga, depan juga. Apakah saudara bisa merasa nyaman? Kalau di sekitar saudara ada orang yang terkena penyakit menular, nggak nyaman. Begitulah dengan bangsa Israel. Karena mereka rasa nggak nyaman, mau tidak mau, atau terpaksa mereka harus tinggalkan Mesir. Jadi Allah pakai penyakit menular untuk mendorong bangsa Israel agar mau meninggalkan Mesir dan pergi ke tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, ternyata penyakit menular Allah pakai juga di akhir zaman. Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Kuda hijau kuning. Kalau kita lihat dari ayat 1, dibuka meterai yang pertama, keluarlah kuda putih. Dibuka meterai yang kedua, keluarlah kuda merah. Dibuka meterai yang ketiga, keluarlah kuda hitam. Dibuka meterai yang keempat, nah ini dia, keluarlah kuda hijau kuning. Dibuka meterai yang kelima, tidak ada kuda yang keluar, kuda lumping juga nggak ada, tetapi ada suara dari orang-orang yang mati syahid. Dibuka meterai ke-6, terjadi bencana. Dibuka meterai yang ke-7, terjadi kesunyian selama setengah jam di sorga, dan muncullah 7 sangkakala. Nah, waktu meterai keempat dibuka, kita lihat ayat ini, ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh. Kita berdiri situ. Meterai keempat dibuka, 1/4 penduduk bumi akan tewas. 1/4 penduduk bumi akan tewas. Apakah saya termasuk dalam 1/4 itu? Saya tidak tahu, saudara. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, saudara. Kalaupun termasuk dalam 1/4 penduduk bumi yang akan tewas, ya, apa boleh buat? Saya nggak tahu, saya termasuk atau tidak. Tapi yang jelas, meterai keempat dibuka, 1/4 penduduk bumi akan tewas. Dan instrumen yang Allah pergunakan, alat yang Allah pergunakan, ada 4. Bagian B, dan mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh mereka. 1, dengan pedang. 2, dan dengan kelaparan. Ketiga, sampar. Dan keempat, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Allah menggunakan 4 instrumen untuk menggenapi ayat ini. Dan salah satu instrumen yang Allah pergunakan adalah penyakit sampar, penyakit menular. Berapa banyak yang mati karena COVID?
instrumen itu untuk menggenapi ayat 4. Berapa banyak pendeta yang mati karena COVID? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mati karena COVID? Nah, saudara-saudara, coba saudara ingat kembali. Untuk mendorong orang-orang Israel agar mau meninggalkan Mesir dan pergi ke tanah perjanjian, Allah menggunakan penyakit menular. Penyakit menular Allah datangkan sebagai cambuk bagi orang-orang Israel agar mau meninggalkan Mesir dan pergi ke tanah perjanjian. Nah, rupanya di akhir zaman ini Allah menggunakan cara yang sama untuk mendorong orang-orang Israel di seluruh dunia agar mau kembali ke tanah perjanjian. Allah pergunakan penyakit menular. Jadi sama seperti yang Allah lakukan di zaman dulu. Allah pergunakan penyakit menular untuk mendorong orang-orang Israel agar mau pergi ke tanah perjanjian. Nah, rupanya di akhir zaman ini Allah menggunakan cara yang sama. Untuk mendorong mereka kembali ke tanah perjanjian, Allah menggunakan penyakit menular. Jadi bukan kebetulan kalau penyakit COVID ini muncul. Karena memang Allah pergunakan itu untuk mendorong orang-orang Israel di seluruh dunia agar mau kembali ke tanah perjanjian. Karena banyak yang belum mau kembali. Nah, dengan datangnya COVID, maka kembalilah orang-orang Israel dari seluruh dunia kembali ke tanah perjanjian. Namun Allah mengerti, Allah memahami bahwa penyakit sampar yang Dia datangkan itu berdampak kepada gerejanya. Dia memahami, pasti berdampak kepada gerejanya. Berapa banyak pendeta yang mati karena COVID? Banyak. Allah tahu akan berdampak kepada gerejanya. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mati karena COVID? Banyak. Allah memahami bahwa bencana penyakit menular untuk mendorong orang-orang Israel agar kembali ke tanah perjanjian itu akan berdampak kepada gerejanya. Allah memahami. Itulah sebabnya mengapa sebelum Dia naik ke sorga, Dia berkata begini, Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan. Allah tahu gereja akan menghadapi situasi yang sulit karena kembalinya bangsa Israel. Allah tahu gereja akan terkena dampak dari kembalinya bangsa Israel. Allah tahu. Makanya Allah turunkan janji itu. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan Allah. Sebagai penutup, saya berikan contoh. Sadrak, Mesak, Abednego Allah biarkan masuk ke dapur api, tetapi Allah tidak biarkan mereka terbakar oleh api itu. Daniel Allah biarkan masuk ke gua singa, tapi Allah tidak biarkan singa-singa itu melukai Daniel. Jadi Allah biarkan Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dapur api, tapi Allah tidak biarkan api itu membakar mereka. Allah biarkan Daniel masuk ke gua singa, tapi Allah tidak biarkan singa-singa itu melukai Daniel. Allah biarkan gereja mengalami masa-masa yang sulit karena kembalinya bangsa Israel. Tetapi Allah tidak akan biarkan masa-masa yang sulit itu menghancurkan gereja. Seperti yang Dia lakukan terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti yang Dia lakukan terhadap Daniel. Nah, kira-kira seperti itulah yang Tuhan akan lakukan di akhir zaman. Amin. Mari kita lihat. Kita angkat sebuah pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mari kita berdiri.
yang dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa berhenti. Satu kali lagi refnya saja saya kembalikan kepada Bapak-Bapak. Tuhan yang dikasih Tuhan, ada banyak kebenaran Tuhan dibukakan malam hari ini. Tapi firman Allah mengingatkan kita, apapun yang terjadi di muka bumi karena pemulihan yang akan Tuhan buat, ada pribadi yang berjanji dia tidak membiarkan kita sendirian. Immanuel itu, Roh Kudus itu, Yesus itu akan menyertai saya dan saudara. Malam ini, apa kondisimu? Apa keadaanmu malam ini? Ketika kau datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, oh dia ada, dia sanggup menolong saya. Dia sanggup memulihkan engkau, dia sanggup menyembuhkan engkau, dia sanggup mendengarkan kondisimu. Mari kita mau setia sampai langkah terakhir. Nyanyikan pujian ini, nyanyikan dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bagi engkau yang membutuhkan kebutuhan khusus untuk malam ini, angkat tanganmu dengan iman di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di mana engkau imani, di mana engkau ingin Allah jamah, Allah sembuhkan. Kalau engkau membutuhkan Tuhan dalam pergumulanmu, engkau taruh tangan kirimu di dalam dadamu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan
akan kebenaran firman malam ini Tuhan. Oh Engkau Allah kami, Engkau yang berjanji dalam Allah yang setia. Engkau akan menggenapi setiap janji-janji-Mu. Malam ini juga Tuhan, kami percaya janji Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, pribadi kami, jemaat GPD Bethlehem Tuhan. Saat ini Engkau lihat kalau ada tangan-tangan yang terangkat Tuhan, mereka sedang dalam pergumulan, apapun pergumulan itu Bapa, kami datang dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit, apapun bentuk sakit penyakit itu Tuhan, dengan iman kami mau berkata, itu tahir, itu sembuh, itu pulih, itu keluar dalam tubuhnya. Karena Engkau berkuasa melakukannya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada dalam pergumulan khusus Tuhan, kami juga mau berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah penuh dengan belas kasihan, Allah penuh dengan kemurahan. Engkau jamah mereka, Engkau tolong mereka. Dalam nama Yesus, mereka mendapatkan kelegaan. Kalau ada yang mengikat mereka Tuhan, bentuk apapun ikatan itu yang membuat mereka ragu dengan panggilan Tuhan, yang membuat mereka mulai jauh daripada Engkau, kami lepaskan kekuatan itu Tuhan dalam nama Yesus. Kuasa Pantekosta, kuasa Roh Kudus, api Pantekosta menyala dan terus menyala, memulihkan kami sehingga kami kuat di zaman akhir ini. Kami terus memandang kemuliaan Allah. Kemuliaan terjadi dalam hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami, jemaat Bethlehem. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami Tuhan. Pelayanan yang ada di Bekasi, keluarga dan jemaat diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita angkat pujian lagi. Allah mengerti aku. bertempat di gereja. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala, mungkin ada tambahan pengumuman. Puji Tuhan, sudah diberkati pada malam hari ini. Yang diberkati adalah tangan Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran kita. Terima kasih juga buat hamba Tuhan yang sudah melayani, Bapak Pendeta Rasko Rayo, yang saya percaya waktu almarhum gembala kita sering hadir, tapi begitu ada pandemi kita nggak pernah panggil, dan hari ini boleh hadir. Terima kasih Pak Rasko.
Dan besok akan dilanjutkan lagi dengan tema yang berbeda, manusia dan juru selamat. Mari kita hadir lagi besok lewat pengajaran yang kita akan dengar lewat ibadah Paskah besok, dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Ya, ada yang tanya diskotnya apa? Putih hitam lah kalau mau dipakai. Iya, di jemaat tanya katanya gitu. Saya bilang putih hitam. Pentekosta itu khasnya putih hitam. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati Pak Hendra, Kiki Sansan. Tuhan memberkati Ibu Atik. Tuhan memberkati Pak Hans, Ibu Mei. Puji Tuhan. Ibu yang paling pojok, Ibu Mary, iya. Ada ibu juga yang di sebelah sini, sebelah api, yang sudah dikenal, Ibu Ella. Yang di atas ada ibu-ibu. Kalau di atas sorry, nggak kelihatan benar nih. Makanya ada kepala-kepala. Ya, Tuhan memberkati. Kita makin berdiri. Sekali lagi besok jam 8, bukan jam 7 ya. Besok jam 8 hanya satu kali, jam 8. Kita tunduk kepala. Oke. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak kebetulan kami ada pada malam ini. Engkau hadir dan Engkau melawat ibadah kami. Dengan kuasa-Mu Engkau boleh menyampaikan isi hati Tuhan pada malam ini. Ada banyak pesan-pesan kebenaran firman-Mu yang tersampaikan pada malam lewat hamba-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami, mampukan kami bisa menerima, menyerap dan menerima, dan merenungkan itu, bahkan melakukan itu dalam hidup kami. Karena kami tahu hidup kami adalah kesempatan. Hidup kami karena anugerah Tuhan. Hidup kami karena kasih karunia Allah. Sebetulnya mari Tuhan tolong kami untuk kami menghargai kesempatan dan waktu untuk terus memuliakan nama Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan menjadi bagian jemaat Tuhan yang ada, baik yang ibadah maupun yang belum sempat ibadah. Besok hari kami kembali boleh beribadah di tempat ini Tuhan, menikmati berkat yang sama. Diberkati hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan WLC ngerti musik yang ada, Asar Kolektan Tuhan. Berkati kami semua juga yang hadir, baik di bawah maupun di atas, dengan berkat yang sama. Berkat dari yang Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, menjadi bagian kami dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam masa depan kami. Kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami akan kembali ke rumah kami, dan kami serahkan juga ibadah Paskah besok dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami akan akhiri Tuhan ibadah pada malam hari ini, yaitu ibadah KKR Jemaat GPD Bethlehem, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus memimpin, menyertai dan memberkati saya dan saudara mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, Amin.